Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Akan saya bacakan pokok-pokok warta gereja Minggu 4 Juni 2023. Kebaktian Rioyo Unduh-Unduh 2023 hari Minggu 11 Juni 2023 jam 07.00 WIB, tempat Gereja GKJ Jatingaleh. Pengiring ibadah Kidung Pamuji, pengantar liturgi khusus, dress code pakaian adat atau adat Jawa atau batik. Mohon kehadiran seluruh warga jemaat. Kebaktian Rioyo Unduh-Unduh 11 Juni 2023 hanya satu kali dimulai jam 07.00 WIB. Untuk ibadah Rioyo Unduh-Unduh akan diadakan juga secara live streaming. Pelayanan sakramen baptis akan dilayangkan sakramen baptis besok pada hari Minggu 18 Juni 2023 jam 6.30 WIB, pengantar bahasa Indonesia untuk saudara kita Peter Kristiawan wilayah 8 dan Bening Puspanata wilayah 8. Kepada seluruh warga jemaat dimohon untuk mendoakannya. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Rapat majelis. Majelis akan mengadakan rapat rutin besok pada hari Senin 5 Juni 2023 waktu jam 18.30 WIB, tempat Gereja GKJ Jatingaleh. Bagi warga jemaat yang ingin mengajukan hal-hal yang membutuhkan perhatian majelis dapat diinformasikan ke kantor gereja atau ke majelis. Majelis mohon dukungan doa seluruh warga jemaat. Persekutuan doa Adi Yuswo mengharap kehadiran segenap warga Adi Yuswo GKJ Jatingaleh pada hari Jumat 9 Juni 2023 waktu jam 16.30 WIB, pujian Kidung Pasamuan Jawi. Bahasa pengantar bahasa Jawa, pembawa firman Ibu Umi Kristanti. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Demikian pokok-pokok warta gereja yang perlu perhatian. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca di lembaran warga gereja yang telah disediakan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 2 bait yang pertama dan keempat. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita pada pagi hari ini bersama-sama kita awali dan kita kuduskan dengan pengakuan kita bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Hari ini kita kembali merayakan Minggu Trinitas. Minggu di mana kita menghayati karya Tuhan melalui Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang selalu bersama-sama dan menyatu. Itulah yang kita sebut dengan Trinitas. Memang istilah Trinitas di dalam Alkitab tidak ada, tetapi itu adalah pengajaran dari Alkitab kita, bahwa karya penciptaan yang kemudian kita kenal dengan Allah Bapa adalah karya yang agung, yang hancur oleh ulah manusia, tetapi oleh kasih setia Allah di dalam anaknya yang kudus, Yesus Kristus, telah dipulihkan kembali. Maka sekarang kita dituntun oleh Tuhan untuk melanjutkan karya pemulihan itu, dan penyertaan tuntunan Tuhan itu dilakukan olehnya melalui karya Roh Kudus. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari ibadah pagi hari ini bersama-sama kita menghayati panggilan Tuhan untuk menghadirkan pemulihan bagi seluruh ciptaan, di mana gereja-gereja sedunia melalui keputusannya di Vancouver mengingatkan kepada kita akan satu program yang sungguh luar biasa yang sampai hari ini kita ingat dengan sebutan GPAC, Justice, Peace, and Integrity of Creation. Itu yang kemudian diterjemahkan dalam pemulihan keutuhan ciptaan kita. Mari kita melakukan tindakan yang nyata. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Pengakuan dosa pada minggu ini diambilkan dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Allah, dengan penuh kesungguhan, marilah kita mengakui dosa dengan menyadari ketidakmauan menghadirkan karya pemulihan ciptaan melalui keseharian hidup kita, perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita. Masih kerap menyakiti dan merusak relasi secara pribadi. Mari kita menyatakan penyesalan melalui doa. Mari kita berdoa dalam penyesalan doa. Bapa yang surga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami menghadap kehadiran-Mu Bapa. Kami mohon ampun akan segala tindak tanduk kami, tingkah laku kami, ucapan kami yang sekiranya tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kiranya Bapa mau mengampuni segala tindak tanduk kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hanya melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami selalu berdoa dan mohon ampun. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya, maka dengarkanlah berita anugerah ini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Salam damai, salam damai, salam damai Kristus besertamu. Salam
Mari saudara, kita menaikkan syukur kepada Tuhan karena kita sudah mendapat pengampunan. Mari kita bersama-sama berdoa, menyiapkan diri untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, Allah yang hadir, Allah yang kami sebut di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menyatukan kami dengan karya penyelamatan. Engkaulah yang berfirman, Engkau yang hadir dan berkarya, yang sekarang firman-Mu akan kami baca, kami renungkan. Kiranya Roh-Mu yang terus menuntun dan memberkati kami, supaya kami bisa mengerti kehendak-Mu dengan baik dan benar, dan kami melakukannya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 2 ayat ke-4a. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk
dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam, jadilah benda-benda penerang dan cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menciptakan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji,
itulah akan menjadikan makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadikanlah petang dan jadikanlah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari yang ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah firman Tuhan kita sambut dengan membaca Mazmur 8 secara bersautan. Jemaat membaca ayat yang meneluk atau ke dalam. Mazmur 8. Untuk memimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendengar. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan binatang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Bacaan kedua terambil dari 2 Korintus 13 ayat 11 hingga sampai dengan ke-13. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku
telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan, Matius 28 ayat 16 sampai 20. Berbahagia kita semua yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita hari ini berperan serta dalam karya pemulihan ciptaan. Tema ini pertama kali didengungkan oleh Dewan Gereja-Gereja Sedunia tahun 1978 di Vancouver, yang kemudian gereja-gereja meneruskannya. Dan tema itu adalah GPIC, Justice, Peace, and Integrity of Creation, atau yang dikenal dengan KPKC, keadilan yang kita perjuangkan, yang harus kita wujudkan, yang memang harus terjadi dalam segala pemulihan di segala bidang kehidupan. Di Indonesia, melalui rumah sakit, kemudian ada program pastoral yang kemudian disusul dengan sebuah ilmu baru dari pengembangan ilmu psikologi, yang tadinya orang hanya mengenal psikologi umum, kemudian orang mengenal psikologi perkembangan, psikologi sosial, dan sebagainya. Maka melalui kegiatan gerejawi sejak tahun 90, kita mengenal ada psikososio-pastoral yang sampai hari ini terus kita kembangkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencermati bacaan kita tadi, saudara, maka kita bisa melihat di Kejadian pasal 1 sampai dengan Kejadian pasal 2 ayat 4 tadi yang kita baca. Nah, setiap kali Tuhan menciptakan, itu selalu diakhiri dengan satu pernyataan, bahwa semuanya itu baik. Jadi kalau panjenengan baca di Kejadian pasal 1, dimulai dari ayat 10, kemudian ayat 12, bahwa Allah melihat semuanya itu baik. Ayat 18, kemudian ayat 21, itu ayat 25, dan terakhir di ayat 31, ungkapan Allah di situ sangat berbeda. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi ketika Tuhan menciptakan bumi, isinya, dan puncaknya di manusia, maka ketika daratan, tumbuhan, dan dijadikan, Allah mengatakan bahwa semuanya baik adanya. Tetapi ketika manusia sudah diciptakan oleh Tuhan, maka Allah mengatakan bahwa sungguh amat baik. Jadi saudara, kalau kita melihat di situ, ini baik, sungguh amat baik, tetapi dalam perjalanannya itu terjadilah kerusakan. Jadi Allah menciptakan itu baik adanya. Maka yang baik adanya ini diberikan kepada yang sungguh amat baik, supaya yang sungguh amat baik ini bertanggung jawab
yang sudah baik ini tetap baik dan diminta untuk dikembangkan. Jadi kalau kita baca, ketika manusia itu harus mengembangkan, berkuasalah atas ciptaan, atas ikan-ikan dan seterusnya. Dan kemudian dilanjutkan di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15, maka jelas di situ manusia supaya berkuasa dan memelihara Taman Eden. Tetapi yang terjadi begitu manusia diberi kuasa, manusia tidak mempertahankan yang baik, tetap baik dan mengembangkan supaya sungguh amat baik, tetapi manusia justru merusak. Manusia merusak ketika manusia berada di Taman Eden. Harusnya itu baik, dirawat, dikembangkan menjadi baik dan sungguh amat baik, tetapi kemudian manusia menjadikan itu menjadi rusak. Tetapi syukur kepada Allah melalui karyanya di dalam Kristus Yesus, maka karya itu menjadi dikembalikan, dipulihkan lagi. Maka Yesus berbicara kepada kita, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi sekarang karya Yesus itu memulihkan kembali supaya apa yang menjadi yang sudah baik itu tetap baik, dan apa yang baik itu bisa dikembangkan menjadi sungguh amat baik. Tetapi karena rusak, maka sekarang dikembalikan di situ dan manusia harus berkarya. Jaminannya adalah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu jaminan yang diberikan Allah kepada manusia. Kenapa begitu? Karena Allah sudah mengatakan bahwa siapapun yang percaya kepada Kristus, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan yang melampaui apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jadi manusia diberi kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, yang luar biasa. Tetapi ada syaratnya, saudara. Nah, saudara, sebelum saya lanjutkan, ada satu pujian dari Mas Agus dan kawan-kawan, dipersilahkan. hidup ini, di dalam kesesakan jiwa ini, Tuhan selalu hadir tiap waktu, bawa sukacita yang baru.
saat hati ini mulai goyang, di saat imanku mulai lemah, Engkau selalu datang tiap saat bersama kasih-Mu yang ajaib. Jangan biarkan aku, Tuhan, jangan tinggalkan aku, Bapa, sebab aku tak akan sanggup hidup jika tanpa kasih-Mu, Bapa. Tangan ini, Tuhan, peluk dan jaga terus diriku. Ku yakin semua janji-Mu, Tuhan, indah pada waktunya. Di saat hati ini mulai goyang, di saat imanku mulai lemah, Engkau selalu datang tiap saat bersama kasih-Mu yang ajaib. Jangan biarkan aku, Tuhan, jangan tinggalkan aku, Bapa, sebab aku tak akan sanggup hidup jika tanpa kasih-Mu, Bapa. Pegang terus tangan ini, Tuhan, peluk dan jaga terus diriku. Ku yakin semua janji-Mu, Tuhan, indah pada waktunya. Jangan biarkan aku, Tuhan, jangan tinggalkan aku, Bapa, sebab aku tak akan sanggup hidup jika tanpa kasih-Mu, Bapa. Pegang terus tangan ini, Tuhan, peluk dan jaga terus diriku. Ku yakin semua janji-Mu, Tuhan, indah pada waktunya. Semua janji-Mu, Tuhan, indah pada waktunya. Ternyata yang nyanyi Mbak Krisna tuh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
Sekarang kita bertanya, lalu kalau kita yang tadinya baik, kita diciptakan sungguh amat baik, kemudian kita malah merusak, tapi sekarang oleh yang sungguh amat baik itu dikembalikan lagi oleh Tuhan Yesus sebagai wakil kita, pengantara kita, maka hari ini kita bertanya apa yang mau kita lakukan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara yang pertama, jangan kita berkutat pada soalan dosa atau tidak. Itu sudah tidak menjadi bahasan kita lagi. Kenapa? Karena kita sudah ditebus. Jadi kita nggak usah berpikir apakah kita dosa atau tidak. Kalau kita bicara dosa, jelas berdosa. Tetapi kita sudah dikembalikan lagi dari yang sungguh amat baik, kita hancur, sekarang dikembalikan menjadi sungguh amat baik oleh Kristus. Karena itu sudah nggak lagi itu menjadi bahan pikiran kita. Menjadi orang Israel itu punya pandangan, kalau dia sengsara hidupnya, maka dia dosanya besar. Makanya kalau ada orang yang meminta-minta, orang Israel itu sangat sulit untuk memberi. Kenapa? Karena menurut dia orang yang ngemis, orang yang meminta-minta itu orang yang berdosa. Kalau dia sampai bergaul dengan mereka, maka mereka akan terkena dosanya juga. Maka orang Israel bertanya, "Guru, menurut kitab suci, menurut guru, siapa yang salah terhadap orang ini? Kenapa dia lahir buta? Kenapa dia lahir lumpuh? Apakah yang salah itu orang ini? Kalau yang salah orang ini, anak ini, wong dia lahir sudah dalam kondisi begitu, kapan dosanya? Ataukah yang dosa orang tuanya?" Yesus tidak menjawab, ya, yang lahir dosa orang tuanya, enggak, itu menghancurkan. Yang salah bukan anak itu, bukan orang tuanya, dan bukan, tetapi nama Tuhan harus dipermuliakan. Itu jawaban Yesus. Maka ketika Petrus hadir di gerbang indah, ada seorang yang lumpuh, yang dianggap pendosa. Dia pekerjaannya meminta-minta. Dia melihat Petrus, mungkin dengan harapan ini Petrus dan Yohanes lewat, saya mesti dapat uang besar. Tetapi apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes? Si pengemis, pandanglah saya. Pandanglah saya. Emas perak aku gak ada, tetapi yang aku punya aku berikan kepadamu. Di dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Dan orang itu melompat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang sekarang harus kita kerjakan. Jadi Petrus dan Yohanes tidak mempersoalkan apakah orang ini berdosa atau tidak, tapi faktanya dia lumpuh. Lumpuh, dia nggak bisa bekerja, dia bergantung kepada orang lain, dia menjadi hina. Dan ini yang harus dibebaskan. Makanya pandanglah. Nah, sekarang kita juga bertanya, beranikah kita bertanya kepada lingkungan kita, pandanglah saya yang orang Kristen. Lihatlah saya. Supaya apa? Supaya apa yang kita punya ini kita bisa berikan kepada mereka. Maka banyak yang lumpuh, banyak yang buta bisa menjadi berjalan. Dan itulah kehadiran Mesias, saudara. Maka gereja dipanggil bagaimana kita bisa mengembangkan psikososio pastoral kita yang tadinya mereka lumpuh, tadinya mereka buta, mereka bisa berjalan, mereka bisa melihat, dan mereka bisa mengembangkan diri. Itulah peran kita yang harus kita lakukan supaya ciptaan ini menjadi pulih kembali seperti yang dilakukan oleh Yesus.
Tetapi sampai hari ini gereja masih berkutat dengan persoalan dosa atau tidak, boleh atau tidak. Saudara-saudara, mungkin saya hadir terus menjadi kontroversi. Kenapa? Tahun-tahun pertama saya di sini mengizinkan orang berobosan. Pak Sugeng itu, wah itu kacau itu, menyekutukan iman dengan yang lain. Lah kenapa kok begitu? Lah itu berobosan entuk saiki. Lah ora rasa berobosan ya dosa kok aku ya ngene. Lho berobosan itu bagus. Bareng kuwi lha iki ana 3 dina atau 7 dina. Lah kok 3 dina 7 dina iki lho 20 dinonan iki lho entuk aku ya bilang begitu gitu loh ya kan. Jadi orang berpikirnya sekarang boleh atau tidak gitu loh ya kan. Maka saya ingin mengatakan kepada kita semuanya. Karena itu justru seorang menjadi berpikir terbalik, saudara. Kalau kita baca hukum Tuhan, jelas. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah pemberian Tuhan Allahmu dan seterusnya, bla bla bla, berkatnya. Ketika bapak ibu isih urip, ya kan, tidak pernah dia mengantar sepatu, mengantar sandal, mengantar jas. Ning bareng bapak ibu meninggal, ditukokke sepatu anyar, ditukokke jasanya, enggak ada gunanya, ya kan? Mari kita mencoba untuk berpikir yang logis gitu loh. Bapak ibunya nggak pernah pakai sepatu, pakainya sandal doang, bahkan nyokor sehingga kakinya ngembang begini, nggak begini. Begitu tuh kok ke sepatu anyar ora iso dienggo, ya kan yang terjadi kan begitu. Iya kan? Gandeng ora iso dienggo, sepatune anyar dipamerke kok ana sebelah sikile, kan ngono ta, neneng gede. Itu yang terjadi. Lagi apa? Ketika kita mulai meninggal, wis ora iso maca kitab sucine anyar apik dikokno dodone bapake. Lah kapan macane wong wis mati, itu loh ya kan? Ketika saya tahu Pak tidur, ben Pak nggo marem-marem, sing nggo marem apane aku niku. Lah wong kitab suci nggo sing urip kok malah dikek gawake dipendem eman-eman aku ya. Lah justru sekarang inilah saudara, bagaimana kita mengembalikan itu. Perjamuan kudus adalah proses di mana Yesus memulihkan dari yang sungguh amat baik rusak menjadi sungguh amat baik lagi. Dan itulah yang juga harus kita lakukan. Ketika orang tua kita masih sehat, nggak pernah kita hormati. Wah, tetapi ketika sudah mati, wah saben minggu tilik neng kubur resik-resik itu ya kan. Nggak ada artinya yang kayak begitu, saudara. Maka sepanjang mari ketika orang tua kita masih hidup, masih bisa makan bakso, makan sate kambing, belikan gitu loh ya kan. Alasannya kenapa bapaknya nggak dibelikan sate kambing? Wah mesake Pak nanti tensinya tinggi. Padahal bukan masalah itu, masalah pelit aja gitu loh ya kan. Nah karena itulah saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mencoba hal-hal yang logis, secara psikis kita dibangun, dipulihkan seperti Yesus memulihkan yang pertama. Supaya dengan demikian kita boleh berkarya nyata, bukan dalam sebuah ilusi seperti tadi saya katakan. Perjamuan yang kita ikuti hari ini adalah sebuah tekad Allah menyertai, pengakuan Allah menyertai kita, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tapi sekaligus sebuah tekad bagi kita bahwa aku akan melakukan apa yang Yesus lakukan. Amin. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Bapa. Engkau sudah menyatukan kami dengan karya-Mu. Berikan kepada kami kekuatan untuk kami melakukan karya-Mu. Supaya dengan demikian ciptaan yang hancur oleh karena ulah kami menjadi pulih kembali. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat dimohon berhenti.
Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita sebagaimana yang terdapat dalam nyanyian rohani nomor 77 bait pertama sampai ketiga. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang kembali kepadamu. Kami membawa seluruh beban kehidupan kami kepadamu Bapa. Karena kami sering tidak bisa bersyukur di hadapanmu. Bahkan kami sering melakukan yang amat baik itu menjadi rusak karena ulah kami. Karena itu ya Allah, kami bersyukur karena Engkau memulihkan kembali dan mampukan kami untuk menjadi pemulih-pemulih yang sungguh iya dan amin. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara kami yang hari ini tidak bisa berjemaat, yang tidak bisa mengikuti perjamuan Tuhan di gereja. Kiranya Tuhan berkati supaya setelah ini nanti bisa kami layani dalam perjamuan keliling dari rumah ke rumah. Tuhan memberkati semuanya, Tuhan menyiapkan supaya dengan demikian semuanya menjadi damai sejahtera. Kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. Tuhan memberkati supaya Indonesia aman, damai, Indonesia menghargai kepelbagaian dan menjunjung tinggi keragaman dan kebinekaan. Dan dengan demikian ya Bapa, kami semuanya boleh terus menghayati akan cinta kasih dan karya Tuhan yang sungguh luar biasa menyatukan kami. Sehingga dengan demikian kami ikut ambil bagian dalam mewujudkan keutuhan ciptaan yang penuh dengan sukacita dan sejahtera. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk proses penyiapan penerimaan tanda baptis bagi anakmu Bening dan juga Peter. Tuhan memberkati supaya besok Minggu tanggal 18 boleh dilayankan itu dengan baik. Kami berdoa untuk Rioyo Unduh-Unduh besok Minggu. Tuhan berkati supaya kami semuanya dapat mempersiapkan diri untuk menerima, ikut ambil bagian dalam pelaksanaan Rioyo Unduh-Unduh besok tanggal 11. Kami juga berdoa untuk berbagai macam kegiatan di tengah jemaat. Tuhan berkati supaya kami semua terus dapat mewujudkan sukacita
Kau berkati semuanya, kegiatan-kegiatan itu untuk semakin mendekati kami. Kami berdoa, ya Bapa, untuk rapat majelis yang akan datang, Tuhan memberkati, supaya kami semuanya, para majelis dapat mengambil keputusan sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian pula ya Bapa, kami berdoa untuk panitia pemanggilan pendeta yang sudah mulai bekerja, Tuhan memberkati, supaya dapat segera diwujudkan proses pekerjaan dan pelayanan itu dengan baik. Kami berdoa untuk proses pembangunan yang akan dilanjutkan, Tuhan berkati, supaya semuanya bisa terwujud dengan baik. Kiranya proses untuk riyoyo unduh-unduh maupun aksi puasa yang akan digunakan dalam pelayanan meneruskan pembangunan dapat diwujudkan dengan baik. Dan kami semua ikut ambil bagian untuk mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Bapa yang di surga, kami sadar akan kelemahan kami Bapa, kiranya Tuhan ampunkan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, tibalah saatnya kita mengaturkan persembahan. Mari kita bersyukur atas kemuliaan Allah melalui persembahan yang telah kita persiapkan dengan baik. Didasari dari firman Tuhan dari Mazmur 128 ayat 1 dan 2 yang demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Segala karya Tuhan
berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Baik dan sungguh baik untuk kami. Puji, syukur, dan terima kasih kami haturkan kepada Tuhan pada pagi hari ini, karena Tuhan telah berkenan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami dengan firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk segala limpahan berkat Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari hingga saat ini. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kami Tuhan, kami mengaturkan persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskannya dan menolong kami menggunakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk saudara kami yang berkewajiban mengelola persembahan ini, Tuhan berkati dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apa yang dilakukannya semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, persiapkan diri kami untuk mengikuti perjamuan kudus sebentar lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menyiapkan diri untuk kita menerima perjamuan Tuhan. Sebagaimana sudah diwartakan dalam warta jemaat bahwa hari ini akan dilayankan perjamuan Tuhan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditempatkan, yang ditumpahkan bagi kamu semuanya untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada satu, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dua, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Kita punya posisi sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Kita diingatkan juga akan kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan Tuhan Allah sampai nanti pada Maranatha. Adapun yang diperkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang telah dipersiapkan untuk terus kita menerima perjamuan Tuhan, menyambut rahmat Allah yang kudus, yang berlaku bagi seluruh bangsa, seluruh keluarga, khususnya keluarga Tuhan. Sebab anak-anak juga adalah bagian dari penerima dan pewaris tahta kerajaan Allah. Sebelum kita bersama-sama menerima perjamuan, mari kita berdoa lebih dulu. Ya Bapa, kami datang kepadamu. Sekarang kami akan menerima perjamuan Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun, memberkati kami semua, supaya kami siap untuk menerima perjamuan dengan kekudusan. Terima kasih Bapak. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima perjamuan Tuhan, kita diingatkan sebuah pertanyaan, beberapa pertanyaan ringan. Apakah kita menyadari bahwa kita dalam kondisi yang tidak selamat, tetapi oleh kasih Kristus Yesus kita ditebus dan diselamatkan?
apakah kita juga dengan sungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam Kristus Yesus, di dalam tuntunan dan kuasa Roh Kudus? Apakah kita bersedia dengan sungguh-sungguh menjalani hidup penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Kita bertanya dalam hati kita siapkan untuk kita menerima perjamuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Kristus. Setiap kali kita mengikuti perjamuan, kita diingatkan bahwa sekarang Tuhan Yesus sudah berada di surga, menyiapkan tempat untuk kita. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus. Karena itu, terimalah. Apakah ada jemaat yang belum terlayani?
Saudara, roti yang sudah panjenengan terima mari kita angkat dan makanlah dengan yakin dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa tubuh Tuhan Yesus sudah dikorbankan untuk menjadi tebusan yang sempurna, membebaskan kita dari kuasa dosa. Mari saudara. Dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Saudara, mari kita angkat anggur kita dan minumlah dengan yakin dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah dicurahkan menjadi tebusan yang sempurna bagi kita. Mari saudara, kita minum. Mari kita tunduk kepala, di dalam hati kita memuji Tuhan demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita.
Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku akan senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersyukur, menaikkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang nanti akan kita masukkan ke kotak yang di sebelah kiri yang tiada. Hanya mari kita tadi sudah bertekad untuk ikut memulihkan ciptaan. Itu berarti kita akan hidup teratur. Persembahan dimulai dari baris yang paling kanan. Paling depan maju, memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak ini, pulangnya lewat tengah ke sana. Terus demikian urut sampai belakang. Setelah selesai nanti akan dikode baru baris kedua. Selesai belakang, baris ketiga. Jadi baris keempat adalah persembahan yang terakhir. Jangan kemudian untuk berdesak-desaan. Ya. Dimulai dari Bu Unun dan Mbak Pitam, silahkan maju teman besar, baru nanti belakangnya berjalan. Tuhanku, putra surga, pria
Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk seterusnya dengan cara yang demikian, ya, dimulai dari ini terus begitu. Ternyata toh kita bisa, tidak umpek-umpekan kayak perjamuan kudus kemarin, gitu ya kan. Ternyata panjenengan bisa. Kenapa kita? Karena kita semua sudah dipulihkan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, berserah penuh kepadamu, karena Engkau sudah menebus kami, memulihkan kami. Perjamuan yang sudah kami terima menjadikan kami hidup dan terus terpelihara. Setelah ini kami akan pulang ya Bapa, kiranya Tuhan tuntun dan berkati kami, supaya kami boleh sampai di rumah bertemu keluarga dengan sukacita. Kiranya Engkau juga mampukan kami untuk mewujudkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan melanjutkan nanti perjamuan pelayanan dari rumah ke rumah, Tuhan memberkatinya. Doa, syukur, permohonan kami mohon kepadamu di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Kita akan bersama-sama mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita bersama-sama memuji Tuhan, ya Allah yang Maha Tinggi. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan cipta
Tuhan mengutusmu untuk terus berkarya di tengah dunia. Bersama Tuhan kami siap berkarya di kancah dunia. Jadikanlah dan jadilah di dunia ini sebuah pribadi yang hadir memulihkan. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Sekarang saudara pulanglah dalam rasa syukur dan sukacita yang dalam. Ingatlah selalu pertolongan Tuhan dalam setiap hidup kita. Terimalah selalu penggembalaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Jadilah persekutuan yang bersedia saling menggembalakan dalam kasih. Dukunglah setiap pribadi, bangunlah persatuan, dan nyatakan Injil Tuhan. Untuk itu terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.